Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, selamat datang kembali di podcast Tantula, Ruang Pemilu, Ruang Demokrasi. Bersama saya, Andi Fitrianto, host yang akan menemani teman pemilih pada episode hari ini. Hari ini kita akan membahas dan mengupas tuntas salah satu tugas dan fungsi subbagian di Sekretariat KPU Kabupaten Mojokerto, yaitu tugas dan fungsi dari subbagian teknis penyelenggaraan pemilu dan hukum. Tentu saja untuk membahas tema pada hari ini, kita akan menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa, sangat kompeten di bidangnya. Beliau adalah Bapak Syam Rahmanto, Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum di Sekretariat KPU Kabupaten Mojokerto. Oke, teman pemilih, langsung saja kita sapa narasumber kita pada hari ini. Selamat datang Pak Syam. Terima kasih di acara podcast ini ya. Baru kali ini saya nyemplung di podcast ini ya. Oh siap Pak. Gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Seperti biasa kita harus baik. Seperti biasa kita harus kuat. Akhirnya ya Pak ya. Akhirnya setelah sekian lama ya. Setelah sekian lama. Ini episode ke-11 atau 12 ini ya? 12 ya? 12 ya Pak, akhirnya menjadi narasumber nih di podcast Tantula. Sudah ditunggu-tunggu nih Pak, pembahasan terkait subbag teknis penyelenggaraan pemilu dan hukum ini Pak. Oke Pak, mengawali obrolan kita hari ini nih Pak. Kalau dilihat dari namanya, subbag teknis penyelenggaraan pemilu dan hukum. Kalau kita amati, atau bahkan orang awam mengira ini kan sangat panjang nih Pak namanya ya Pak ya. Secara aturan resmi nih Pak, sebenarnya tugas pokok dan fungsi dari subbag teknis penyelenggaraan pemilu dan hukum ini seperti apa sih Pak? Nah, menarik banget ini ya. Jadi di PKPU 21 tahun 2023 itu yang menyebutkan bahwa di subbag teknis penyelenggaraan pemilu dan hukum itu memang tertulis sangat jelas ya, jadi garis besarnya sih gampangnya gini, di teknis penyelenggaraan pemilu dan hukum itu kita ngolah data teknis pemilu, kita persiapkan SK atau surat keputusan, terus juga kerjasama resmi antara KPU dengan lembaga lain, kemudian mengelola dokumen aturan hukum, serta menyiapkan pendampingan hukum jika nanti ada perselisihan atau nanti ada sengketa ketika sengketa hasil pemilu atau hasil pemilihan. Jadi di dapurnya tahapan mulai awal sampai akhir sampai urusan hukum semuanya itu muaranya di dapur kita, dapur kami di subbag teknis dan hukum. Gitu Mas. Penyebutannya lebih singkat Tekhum biasanya. Tekhum ya, Tekhum. Biar nggak panjang-panjang. Betul. Biar lebih familiar nih Pak di teman pemilih ya. Oke, luar biasa Pak ya. Jadi landasan hukumnya tadi di PKPU nomor 21 tahun 2023. Sangat jelas dan juga spektrumnya sangat luas nih ya Pak ya. Nah, kalau kita bahas dari pilar pertamanya nih Pak, kita bedah dari teknis penyelenggaraan. Kalau kita lihat sekarang KPU kan lagi gencar-gencarnya digitalisasi nih Pak. Salah satunya melalui sistem informasi seperti Sipol, Silon, Sikadeka, Sidapil, dan Sirekap. Nah sebenarnya kalau terkait dengan penggunaan sistem informasi ini di lapangan seperti apa sih Pak? Nah ini tantangan terbesar ya di era digital, era governance terutama. Karena dalam digital era governance, digitalisasi itu kan tujuannya mempercepat dan mentransparankan data. Namun di tingkat kabupaten, fungsi subbag teknis dan hukum itu menjadi kita berada di ujung tombak nih dalam penyiapan koordinasi, analisis kesiapan sistem, serta fasilitasi teknis operasional. Jadi di gampangannya kalau yang paling paling gamblang gitu ya, tugas kita itu nyiapin dan ngarahkan kayak semacam bimbingan teknis itu di tingkatan ad hoc kita, di tingkatan PPK dan PPS, terutama hal yang berkaitan dengan aplikasi atau sistem informasi yang berkaitan dengan ad hoc. Itu
bisa bisa disandingkan di situ. Kemudian memberikan fasilitasi teknis, fasilitasi asistensi teknis ya, dan tata cara penggunaan dokumen bagi kolega kita, bagi peserta pemilu atau peserta pemilihan, itu terutama kita berikan asistensi ke LOLO, jadi liaison officer atau petugas penghubung dari partai politik atau mungkin dari pasangan calon, agar seluruh prosesnya itu berjalan sesuai aturan, juknis, serta standar yang ada dari KPU. Gitu Mas. Oke Pak, kalau kita bicara salah satu mungkin dari aplikasi atau sistem informasi nih Pak, Silon lah misalnya, mitos atau fakta sih Pak, biasanya kalau misalkan sudah mepet penutupan pendaftaran ini, Silon ini kadang ngadet nih Pak. Yes, ya. Bener nggak Pak? Iya, gini, ternyata ya teman-teman dari peserta pemilu atau peserta pemilihan itu seringkali itu daftarnya mepet Mas, di last minute. Kalau istilah yang paling keren itu di KPU ada 2359 itu ya. 2359. Itu di menit-menit terakhir itu karena bukan karena berkasnya nggak siap, tapi karena mereka itu sangat-sangat menghayati dari kata pepatah ya, di mana ada kemauan di situ ada jalan gitu. Padahal dalam pendaftaran di KPU, dalam pendaftaran digital itu pepatah itu harusnya sudah diupdate. Yang benar itu adalah di mana ada pendaftaran yang mepet di 2359, di situ nggak ada jalan karena sudah buntu, jalannya wis macet gitu. Kenapa macet ya? Karena semuanya mendaftarnya di jam 2359 itu berebutan masuk. Betul, berebutan masuk, akhirnya bottleneck istilahnya. Jadi untuk itu pas daftar itu seyogyanya sih harapan kita semua itu agar semuanya bisa lancar, itu daftarnya ya jangan mepet-mepet lah gitu. Jangan 2359 2358 sama aja ya berarti. Jadi yang adat itu waktu pendaftarannya yang sudah habis, jadi bukan sistemnya. Ngatan nih Mas, kurang lebih seperti itu ya. Oke, benar juga sih Pak. Intinya teman pemilih yang mau ikut kontestasi politik ini daftarnya jangan mepet-mepet gitu ya Pak. Iya, betul. Biar nanti jalannya enggak buntu. Pokoknya jangan 2359. Iya. Oke Pak. Selain terkait dengan digitalisasi atau penggunaan aplikasi digital oleh teknis ya Pak ya, subak teknis, ada juga tugas teknis yang menurut saya sangat krusial nih Pak ya, yaitu terkait dengan analisis untuk penataan dapil atau daerah pemilihan. Itu bagaimana Pak subak teknis dalam merumuskannya dapil itu? Nah, gini. Untuk penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi ya dalam hal ini ya, itu sebenarnya antara politik dengan matematika itu berjalan beriringan gitu ya. Karena matematikanya juga berarti. Oh iya pastinya, meskipun tidak secara langsung harus berurusan dengan matematika secara eksak itu, cuma kita pasti bersentuhan dengan angka-angka. Jadi seperti itu. Jadi subak teknis dalam hal ini itu tugasnya melakukan analisis rancangan dan memegang prinsip di 7 prinsip utama penataan dapil itu, mulai dari kesetaraan nilai suara sampai kesinambungan daerah pemilihan. Jadi kami ngolah data kependudukan yang ada, kita sandingkan dengan peta wilayah Kabupaten Mojokerto dalam hal ini, lalu menyajikannya dalam uji publik bersama seluruh stakeholder. Nah, jadi penataan dapil ini murni kalkulasi teknis ya, yang berbasis data dan prinsip regulasi yang ada. Mengedepankan prinsip keadilan pemilu secara pas serta keterwakilan masyarakat. Jadi ya bukan hanya sekedar penataan dapil tanpa perhitungan. Jadi semua sudah ada kalkulasinya. Jadi gitu, semua Mas. ada prosesnya ya Pak ya, sampai nantinya ada penetapan. Penetapannya nanti dari KPU ya Pak ya, terkait KPU RI, betul. Pak. Oh, sangat clear ini Pak terkait dengan subak teknis tadi ya Pak ya. Iya. Sekarang kita geser nih Pak ke pilar kedua menurut PKPU nomor 21 tahun 2023, yaitu terkait dengan hukum nih Pak, advokasi maupun juga dengan sengketa.
tugas teknis tadi kan kalau salah langkah sedikit urusannya bisa ada sengketa pemilu nih Pak ya. Nah, bagaimana sih Pak? Benar nggak sih kalau ada salah langkah sedikit ini pasti nanti akan ke ranah hukum terkait dengan proses pemilu maupun pilkada itu? Nah, benar. Ya, betul. Jadi makanya banyak orang bilang itu bahwa peraturan pemilu itu kok rumit sih, kok bikin pusing sih. Nah, kami sebagai Kasubag Hukum itu terutama saya itu punya tips sederhana supaya kita itu nggak pusing baca PKPU yang tebal-tebal itu. Nah, gitu. Gimana nih Pak tipsnya kalau boleh tahu? Sederhana ya. Jadi jangan baca PKPU itu sambil berdiri. Itu karena bikin pusing. Makanya duduk tenang, apalagi sebelahnya ada kopi. Loh, ini mana kopinya? Kopinya mana ini? Iya, penting itu soalnya. Karena yang benar sesungguhnya itu bukan pasal-pasalnya yang bikin pusing ya. Cuma karena kita bacanya sambil mikir berdiri terus apalagi ditambah kita sambil mikir cicilan. Oh gitu Pak. Apa pusing? Wah, betul. Makanya regulasinya itu sebenarnya sudah benar. Cuma yang diperbaiki itu adalah dompet. Isi dompet kita karena hubungannya dengan cicilan. Itu paling penting ya Pak ya. Iya. Jadi intinya itu kita bikin mudah karena peraturan yang sudah dibuat oleh KPU itu adalah peraturan yang aplikatif yang bisa laksanakan oleh stakeholder kita, apakah itu peserta pemilu atau peserta pemilihan. Gitu Mas. Oke, masuk akal Pak. Jadi pusingnya pindah fokus ya Pak ya. Oke, iya. Kembali lagi ke tugas Subag Hukum ya Pak ya. Tadi disebutkan ada penyusunan rancangan, keputusan, kemudian penelaahan hukum hingga fasilitasi sengketa. Bagaimana sih Pak bentuk realnya di lapangan? Gini, bentuk realnya ya untuk penyusunan produk hukum itu ya. Jadi setiap putusan KPU atau MOU atau perjanjian kerjasama itu dengan pihak ketiga ya, Subag Hukum itu nyusun drafting. Kita bikin drafting dulu dan telaah hukum pastinya itu agar tidak ada celah, apalagi celah hukum ya, apalagi kita sangat-sangat menghindari yang namanya maladministrasi. Terus kemudian di dokumentasi hukum ya, di dokumentasi hukum itu kita ada JDIH, kita di JDIH kita ngelola dan dokumentasikan seluruh produk hukum kita agar bisa diakses oleh publik secara transparan, nggak ada yang ditutup-tutupi gitu. Kemudian tentang advokasi dan fasilitasi sengketa, ini tugas yang paling krusial apalagi di waktu ada sengketa kepemiluan, entah itu di Bawaslu atau di PT UN ataupun sengketa yang non pemiluan, bisa dari di sengketa pemilihan, gitu, sengketa hasil dan lain sebagainya. Tugas kami di sini adalah nyiapkan bahan advokasi, nyusun jawaban dari kami, dari KPU, serta ngompilasi alat bukti secara kronologis dan tepat, gitu ya. Karena jika administrasi tertib dari awal, kami punya perisai nih, kita punya tameng nih agar kita bisa kuat di waktu persidangan nanti. Jadi kurang lebih seperti itu Mas. Oke, luar biasa ya Pak ya. Jadi peran Subag teknis penyelenggaraan pemilu dan hukum ini menjadi benteng utamanya nih di KPU. Benteng Takeshi. Baik itu di tahapan pemilu maupun pilkada. Nah kalau misalkan di luar tahapan pemilu ini benar enggak sih Pak? Maksudnya KPU Kabupaten Mojokerto khususnya ini tetap fokus pada reformasi birokrasi dan juga terkait dengan pembangunan zona integritas. Itu seperti apa Pak? Nah, betul sekali. Zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi ya. Betul, Pak. Itu WBK itu adalah komitmen jangka panjang kita. Jadi sebagai motor penggerak administrasi dan hukum, kita harus menjadi contoh dalam transparansi pelayanan informasi publik, Mas. Meski kadang ada tantangan operasional di lapangan ya, tapi semangat set itu tetap harus kita implementasikan lewat layanan publik yang bersih, bebas pungli, serta yang penting harus akuntabel. Gitu Mas. Siap Pak. Jadi menjawab nih pertanyaan teman pemilih kalau nggak tahapan ini ngapain sih teknis penyelenggaraan pemilu dan hukum gitu ya Pak ya. Jadi sebenarnya kita tetap ada tugas yaitu terkait dengan pembangunan zona
integritas di wilayah atau lingkungan KPU Kabupaten Mojokerto seperti itu ya Pak ya. Wah, luar biasa nih Pak perbincangan kita hari ini sebagai penutup nih Pak. Cepat ya Pak ya ternyata penutup. Apa sih Pak pesan Bapak atau refleksi singkat yang ingin disampaikan kepada teman pemilih? Jadi gini ya, balik lagi yang tadi pertanyaan tentang digitalisasi tadi ya. Jadi kita harus ingat bahwa secanggih apapun aplikasi atau sistem informasi yang kita bangun atau serumit apapun regulasi yang kita bikin, itu esensinya tetap ada pada manusia dan prosesnya, gitu ya. Dari situ saya jadi teringat kata-kata dari Tom Stoppard ya. Tom Stoppard itu dulu adalah dramawan terkenal. Dia itu pernah berucap bahwa it's not the voting that's democracy, it's the counting. Ya, gitu kita garis bawahi di situ bahwa bukan sekedar memberikan suara ketika itu disebut sebagai demokrasi, tapi bagaimana suara itu dihitung. Kalimat ini terlihat sederhana sih sebenarnya, cuma maknanya kalau bagi kami itu sangat dalam ya. Tugas kami di Subak Teknis dan Hukum itu memastikan bahwa proses penghitungan dan mengadministrasian suara rakyat itu berjalan dengan kecermatan teknis yang tinggi serta berkepastian hukum. Itu pasti. Digitalisasi itu sebagai alat bantu ya agar kita bisa memberikan yang terbaik menurut kita semaksimal yang kita bisa untuk masyarakat. Dan namun komitmen manusia di dalamnya yang menentukan bahwa keadilan pemilu itu baik atau enggak. Jadi itu kami di jajaran sekretariat itu akan terus ngawal komitmen itu, terus kemudian demi menjaga kemurnian hak suara dari semua teman-teman pemilih. Ini tuh sih. Luar biasa Pak. Jadi tetap digitalisasi merupakan alat bantu, tapi komitmen masyarakat dan teman pemilih lah yang menentukan keadilan pemilu itu sendiri, dan KPU yang nantinya akan mengawal proses penyelenggaraan dan menyelenggarakan pemilu dan pilkada itu ya Pak. Exactly. Iya. Gitu. Baik, Asik. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Ternyata obrolan kita sudah di ujung acaranya ini Pak. Gitu ya. Jadi, terima kasih banyak Pak Sam, nanti pasti akan Tetap kopinya belum ada. nanti Pak next episode. Gitu ya. Oke, siap. Pak Sam akan saya undang lagi dan saya sediakan kopinya. Gitu ya. Oke. Gitu. Oke, ditunggu nanti Pak untuk episode selanjutnya untuk pembahasan lebih detail di Subak Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum. Oke, teman pemilih, terima kasih atas partisipasinya untuk melihat dan menonton episode kita pada hari ini. Saya Andi Fitranto, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode podcast Tantular selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Iya.